Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam kebaktian doa Rabu. Dan pada masa-masa Prapaskah ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan dengan tema ketekunan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan dari kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih dan sayang-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami hari ini masih bisa hidup semata-mata karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini, kiranya Engkau memberkati setiap kami. Menyapa kami lagi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang kenal hati dan pikiran kami. Marilah Tuhan, Engkau berkarya oleh Roh Kudus-Mu, supaya hati pikiran kami terbuka dan menyambut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja melalui hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bila kami bersama-sama belajar dari firman-Mu dan mendapatkan berkat kekuatan yang baru dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan waktu ke depan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam seri menjadi murid Yesus. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama merenungkan satu nilai, yaitu tentang ketekunan. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan topik ini pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengawali dengan satu studi, satu penemuan yang diadakan oleh otoritas penerbangan di Amerika Serikat. Mereka meneliti tentang apa Bapak Ibu? Mereka meneliti tentang bagaimana pengaruh atau peran dari sistem penerbangan otomatis, ya, automation. Jadi ketika diteliti bahwa kecelakaan penerbangan yang terjadi di Amerika Serikat, dari begitu banyak penerbangan kecelakaan yang terjadi diteliti, dan mereka mengamati bahwa 60%, bahkan lebih dari 60% dari kecelakaan pesawat terbang itu diakibatkan karena sang pilot mengalami masalah ketika menguasai menerbangkan pesawat terbang secara manual, atau melakukan kesalahan berkaitan dengan kendali penerbangan yang otomatis. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ini disampaikan ke publik hasil dari penelitian dari Badan Penerbangan di Amerika Serikat, mereka memberikan satu judul, satu penekanan bahwa pilot kehilangan keterampilan di dalam menerbangkan pesawat secara manual. Yang terjadi ini bukan hal yang sepele Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tentu mungkin pernah naik pesawat terbang. Dan bagaimana rasanya kalau kita menaiki pesawat terbang, menjadi penumpang di sebuah pesawat terbang, tetapi pilotnya tidak menguasai bagaimana mengendalikan atau menerbangkan pesawat dengan baik. Nah, hal ini menjadi kerisauan, menjadi suatu keprihatinan di dalam penelitian ini. Ketika para pilot ini mengikuti pelatihan, karena sudah ada sistem automation, ya, penerbangan dengan sistem otomatis, bisa diatur ketinggiannya dan tujuan dari penerbangan tersebut, mereka menjadi terlena, abai, dan terlalu bergantung kepada sistem yang automation ini. Dan ini bukan sesuatu yang kerisauan yang tidak ada dasarnya. Dan ini memang sudah terjadi dalam salah satu contoh misalnya, di dalam catatan tersebut. Ini adalah suatu peristiwa nyata yang terjadi, kecelakaan pesawat terbang, ya, pesawat Continental Flight, ya, 3407. Ini terjadi pada tahun 2009, Bapak Ibu. Pesawat ini mengalami permasalahan ketika pusat kendali, ya, di bandar udara tersebut mengirimkan atau memasukkan informasi yang salah berkenaan dengan sistem penerbangan automationnya. Lalu ketika itu terjadi, pilot itu masih gelagapan, masih bingung. Jadi ketika dia menghadapi situasi itu, ketika ada peringatan, ada masalah dengan mesin dari pesawat terbang yang sedang dikendalikan tersebut, ia seharusnya menarik tuas kendalinya ke arah belakang. Tetapi yang sebaliknya terjadi.
kesalahan menggerakkan tuas kendali di mesin kendali di dalam pesawat terbang ini bukan hal yang sepele, Bapak Ibu. Ketika dia menggerakkan tuas kendali itu kepada arah yang berlawanan, pesawat itu terjun bebas, menghunjam ke tanah dan menyasar sebuah rumah. Dan itu fotonya. Luluh lantak, Bapak Ibu. Pesawat terbang, seluruh penumpang pesawatnya ini menjadi korban. Dan satu orang menjadi korban nyawa di tanah di mana pesawat itu menghunjam. Kecelakaan pesawat ini sungguh memprihatinkan, Bapak Ibu. Apa yang terjadi karena sang pilot tidak telaten, tidak tekun, tidak ahli, tidak terampil. Ketika terjadi masalah di dalam sistem penerbangan automation, seharusnya dia bisa langsung ambil kendali sistem manual dan mengamankan pesawat yang dia kendalikan itu. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi ketika terlalu bergantung dengan sistem yang automation, yang memudahkan ini, ternyata pilot kehilangan keterampilan di dalam menerbangkan pesawat dengan cara yang manual. Seharusnya bisa mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada sistem automation-nya. Bapak Ibu Saudara, begitu juga di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bukan sekedar di dunia penerbangan. Di dalam berbagai segi kehidupan kita, berkenaan dengan teknologi, kita sangat senang mungkin dengan segala hal yang berhubungan dengan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kita. Ada automatic, ya, ada sistem yang automation, yang otomatis, kita nggak usah ambil pusing. Kemudian kita ditolong dengan berbagai teknologi ini supaya kita bisa merasakan kemudahan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Lalu tentu kita menginginkan kenyamanan di dalam berbagai hal yang berkenaan dengan teknologi otomatis. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Bagaimana dengan kerohanian kita hari-hari ini sebagai orang Kristen? Apakah kita juga berpikir kerohanian kita itu seperti automation system? Hal yang otomatis terjadi pertumbuhan rohani. Kerohanian kita akan bertumbuh dengan baik begitu saja, tanpa usaha. Tidak usah jerih lelah. Kita menjadikan kehidupan kekristenan kita menjadi begitu mudah, begitu nyaman. Hari ini kalau kita lihat di dalam ibadah online, kita tinggal buka di hari Minggu, pada jam yang kita sukai, jam kita senang. Mungkin belum mandi, mungkin belum beres-beres, baru bangun. Oh, udah waktunya kebaktian. Tinggal buka layar televisi, buka channel YouTube gereja. Begitu mudah, tidak usah repot-repot mempersiapkan diri, tidak usah datang ke rumah Tuhan, tidak usah datang ke gereja. Cukup di depan layar, duduk di sofa dengan nyaman, dengan mudah, tinggal klik. Maka sudah bisa menyaksikan ibadah online. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kerohanian kita hari-hari ini? Kita perlu mengevaluasi diri kita. Apakah kehidupan rohani kita menjadi begitu terlena, terbuai dengan begitu banyak kemudahan, begitu banyak kenyamanan yang sekarang kita miliki. Jangan-jangan kita berpikir kerohanian kita adalah sesuatu hal yang otomatis. Dan mungkin kita sudah terlena, terbuai, dan tidak mengupayakan lagi yang namanya disiplin rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan rohani murid Kristus bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi. Bukan seperti semudah klik tombol subscribe, klik like, klik ke channel YouTube gereja. Pertumbuhan rohani bukan sekadar hal-hal yang otomatis dan semudah yang kita bayangkan. Tidak. Pertumbuhan rohani seorang murid Kristus adalah sesuatu yang bukan otomatis. Nah, mari bersama-sama kita merenungkan dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat satu bagian Alkitab, yaitu surat Roma pasal yang kelima, ayat pertama sampai kelima. Saya akan bacakan. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai kelima. Sebab itu,
Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sebab karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sedemikian pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita untuk melihat sekilas bagaimana outline atau garis besar dari surat Paulus kepada jemaat Roma ini. Surat Roma itu di dalam pasal yang pertama sampai yang keempat, itu berbicara tentang pembukaan surat dan justification by faith. Pembenaran oleh karena iman. Kemudian Paulus melanjutkan di pasal yang kelima sampai ke-8 berbicara tentang pengharapan keselamatan di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di pasal yang ke-9 sampai ke-11, Paulus membahas panjang lebar mengenai persoalan umat Israel. Dan pasal yang ke-12 sampai ke-16, Paulus membicarakan tentang kehidupan keseharian Kristen dan penutup dari surat Roma ini. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang barusan kita baca tadi dari Roma pasal kelima, khususnya ayat yang 1 sampai ke-11, itu biasa diberikan judul perikop ini sebagai The Effects of Justification. Satu bagian perikop yang disebut sebagai di dalam LAI, hasil pembenaran. Hasil pembenaran. Nah, di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini berbicara tentang hasil pembenaran. Effects of justification. Tetapi malam hari ini kita akan berfokus pada ayat yang pertama sampai kelima saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Roma 5 ayat yang pertama katakan demikian. Sebab itu, sebab apa? Sebab sudah Paulus sampaikan panjang lebar di dalam pasal yang pertama sampai keempat mengenai Injil Tuhan Yesus Kristus. Mengenai intisari dari Injil, yaitu pembenaran oleh karena iman. Dan dikatakan di bagian pasal 5 ayat 1 ini, sebab itu, artinya sebab dari intisari Injil itu adalah pembenaran oleh karena iman. Kita yang dibenarkan karena iman, justified by faith. Kita ini hidup dalam damai sejahtera. Jadi akibat kita dibenarkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh hidup di dalam damai sejahtera. Hidup di dalam perdamaian dengan Allah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang menjadi jalan pendamaian. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang berdosa. Seluruh umat manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tidak seorang pun dapat dikatakan benar di hadapan Allah. Karena standar Allah adalah kesempurnaan. Semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah menyeleweng. Semua orang sudah menyimpang dari maksud tujuan Allah, melanggar hukum-hukum Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita yang adalah orang yang berdosa ini dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, kita yang dahulu adalah musuh Allah, seteru Allah kata Paulus. Ya, oleh karena kita berdosa, artinya kita menjadi pemberontak di hadapan Allah, kita menjadi musuh, seteru, lawan dari Allah, beroposisi dengan Allah. Bukannya tanda apa? Bukannya taat, bukannya tunduk kepada firman Tuhan, melainkan menjadi pemberontak, melanggar firman Tuhan, melawan Allah, menjadi seteru Allah. Nah, orang-orang berdosa yang menjadi seteru Allah ini diperdamaikan melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus. Kita orang-orang yang berdosa ini, pemberontak ini diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus melalui salib Yesus Kristus. Dan akibat dari pembenaran oleh karena iman itu, kita beroleh damai sejahtera. Kita beroleh pendamaian, hubungan yang dipulihkan. Hubungan yang rusak karena dosa itu dipulihkan kembali oleh karena karya Tuhan Yesus. Kita diperdamaikan dengan Allah. Ayat yang kedua,
Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Orang-orang yang berdosa, yang kehilangan kemuliaan Allah ini, diselamatkan. Dan oleh karena kasih karunia Allah, kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, dilanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Satu terjemahan dari English Standard Version menerjemahkan, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Nah, salah satu terjemahan yang lain juga menerjemahkan, misalkan New American Standard Bible, and not only this, but we also exult in our tribulation, knowing that tribulation brings about perseverance. Jadi kata kunci yang dimunculkan, yang saya tebalkan di sana, suffering produces endurance, atau tribulation brings about perseverance. Nah, kita akan melihat bahwa di dalam kata ketekunan yang muncul, kata ketekunan yang muncul di ayat ketiga pada Roma pasal 5 ini, itu menggunakan kata aslinya hupomone. Hupomone. Nah, di dalam terjemahan NIV, NASB, New King James Version, itu menerjemahkan perseverance. Dan di dalam terjemahan English Standard Version atau Christian Standard Bible, itu menerjemahkan endurance. Nah, terjemahan yang lebih lama mungkin King James Version menerjemahkan patience. Jadi kata hupomone itu yang diterjemahkan di dalam LAI sebagai ketekunan, ya itu juga dimunculkan di dalam beberapa terjemahan sebagai perseverance atau endurance atau patience. Apa sih maksudnya hupomone ini? Hupomone, ketekunan di dalam bahasa Yunani itu mengandung pengertian to remain, endure under something, ya. Nah, di dalam konteks ini adalah under tribulation atau under afflictions, ya, under sufferings. Jadi ketika dikatakan ketekunan di dalam bahasa aslinya ini hupomone, artinya seseorang itu bertahan. Orang itu tetap bertahan, sabar menanggung, bertekun, sekalipun harus menghadapi berbagai macam penderitaan. Dikatakan kata hupomone di dalam seluruh perjanjian baru, kalau diringkaskan, itu dapat dipahami bahwa orang-orang yang dikatakan memiliki hupomone adalah orang-orang yang tidak berubah setia. Yang walaupun menghadapi begitu banyak tantangan, kesulitan, masalah, tekanan, penderitaan, dia tidak berubah setia. Dia tetap setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Bapak Ibu Saudara, kata hupomone ini di dalam pengertian Yunaninya ini seperti ini. Bertekun itu berbicara ketika seseorang itu bertahan, sabar menanggung, dan terus continual effort, ya, menunjukkan usaha yang kontinu untuk terus-menerus bertahan, setia, fokus kepada tujuan, fokus kepada pengharapan, sekalipun yang dihadapi waktu itu adalah kesulitan, tantangan, penderitaan, masalah, tekanan. Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan ketekunan adalah suatu analogi yang begitu indah, ya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sini adalah sebuah gambar intan atau berlian, ya, diamond. Gambar intan dan berlian ini kalau kita perhatikan, intan adalah mineral, adalah benda yang begitu indah, begitu mahal harganya, begitu berharga. Dan intan ini merupakan mineral yang sangat keras. Begitu keras dan begitu bernilai dan begitu berharga. Dan biasanya intan atau berlian ini kita temukan disematkan, ditaruh pada perhiasan, pada benda-benda yang bernilai begitu mahal dan berharga. Bapak Ibu Saudara, intan atau berlian yang begitu berharga ini, yang begitu tinggi nilainya ini, ternyata proses terbentuknya bukan begitu mudah loh. Begitu sulit. Intan atau berlian ini sebenarnya
merupakan suatu mineral dengan unsur kimianya karbon. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita lihat gambar yang di sebelah kiri, grafit juga karbon. Ya, cuma nilainya berbeda Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat grafit, ya mungkin kalau kita lihat material atau bahan baku yang dipakai untuk pensil, bagian hitamnya, itulah yang disebut dengan karbon atau grafit. Intan atau berlian merupakan unsur karbon juga. Tetapi kedua material ini berbeda proses pembentukannya. Grafit tentu nilainya lebih murah dan proses yang dihadapi tidak sesulit yang dihadapi oleh diamond, intan atau berlian. Di mana sulitnya Bapak Ibu? Intan atau berlian itu memang merupakan unsur-unsur karbon. Tetapi proses pembentukannya itu harus melalui proses yang tidak mudah. Proses pembentukannya itu di bawah permukaan bumi. Di bawah kulit bumi. Lebih dari 100 km di bawah permukaan bumi. Dan intan berlian itu terbentuk pada tekanan yang tinggi. Tekanan suhu yang tidak rendah. Dibentuk pada suhu 1200-an derajat Celcius. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terkena air panas 100 derajat Celcius saja sudah melepuh kulit kita. Nah ini intan kalau mau terbentuk, mau jadi itu harus mengalami panas 1200 derajat Celcius. Kemudian juga harus mengalami tekanan 725.000 PSI. Kalau tekanan udara ban kendaraan mobil itu mungkin 30-an ya. Antara 30 sampai 40 PSI. Nah, intan supaya bisa terbentuk dan jadi itu butuh tekanan 725.000 PSI, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau melihat proses dari pembentukan intan yang begitu berharga dan bernilai, yang begitu indah, mengilaukan cahaya yang dibiaskan oleh intan permata ini, proses pembentukannya itu harus lewat sesulit ini. Tekanan yang begitu tinggi dan suhu yang begitu panas. Bapak Ibu Saudara, ini yang dilalui oleh intan. Dan dia bisa sampai ke permukaan bumi, dia kan ada di dalam produksinya tuh di bawah kulit bumi itu lebih dari 100 km. Bagaimana bisa muncul ke permukaan bumi? Itu biasanya terbawa di dalam letusan gunung berapi. Jadi dia sudah dibentuk panas dengan tekanan tinggi di dalam kulit bumi itu, dan dikeluarkan melalui letusan gunung berapi pada batuan-batuan vulkanik. Nah pada batuan-batuan vulkanik itulah orang menambang intan dari sana. Dari bongkahan-bongkahan itu. Dibersihkan, diproses sedemikian rupa, sampai akhirnya didapatkan intan yang sudah begitu indah, begitu berkilauan, begitu memancarkan keindahan, dengan nilai yang begitu berharga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat proses intan terbentuk ini begitu sulit. Satu analogi juga bagaimana dengan kerohanian murid Kristus. Murid Yesus untuk menjalani satu proses pertumbuhan rohani juga harus mengalami tekanan, kesulitan, tantangan, penderitaan, kesengsaraan yang tidak mudah. Sampai bisa jadi pada hasil akhirnya. Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan rohani murid Kristus bukanlah sesuatu yang otomatis. Melainkan perlu ketekunan di dalam proses pengudusan orang percaya. Jadi kalau kita sebagai murid Yesus mau mengalami pertumbuhan rohani, itu bukan hal yang otomatis. Perlu ketekunan, perlu kesengajaan, perlu intensionalitas, perlu disiplin. Ketekunan di dalam proses pengudusan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Roma pasal 5 ini, ayat 3 sampai ke 4. Paulus menyusun bagian firman Tuhan ini dituliskan dengan begitu rapi dan indah. Dikatakan di ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau kita melihat rangkaiannya, rantainya, tribulations, kesengsaraan, penderitaan, menghasilkan
ketekunan, perseverance. Ketekunan menghasilkan tahan uji, proven character, karakter tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau kita melihat pasal 5 ayat 3 sampai 4 ini, Paulus menuliskan firman Tuhan ini dengan suatu rangkaian begitu indah. Penderitaan, ketekunan, karakter tahan uji, pengharapan kemuliaan Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, kita tidak bisa skip tribulation ini. Kita nggak bisa skip langsung to the good part. Tidak. Kita nggak bisa skip, tidak bisa melewatkan yang namanya affliction, suffering, tribulation. Tidak. Alkitab mengajarkan dengan jelas bahwa untuk kita bisa menamanya menjadi orang Kristen yang bertekun, perseverance, endurance, itu harus mengalami namanya affliction, suffering, kesengsaraan, penderitaan. Dan penderitaan ini dilanjutkan pada ketekunan, dan ketekunan ini menghasilkan karakter yang tahan uji. Bagaimana kita bisa memiliki karakter yang tahan uji kalau kita tidak melewati namanya pencobaan atau ujian? Karakter kita yang sebagai murid Yesus yang tahan uji harus diuji melalui proses yang tidak mudah. Melalui masa-masa pencobaan, masa-masa ujian atas iman kita. Barulah itu kelihatan karakter yang kita miliki adalah karakter tahan uji sebagai murid Yesus. Dan tidak berhenti pada karakter yang tahan uji, nantinya juga pada pengharapan akan kemuliaan Allah. Ketika Tuhan Yesus datang kembali dan menyatakan kemuliaan orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan, pengkhotbah Skotlandia bernama Thomas Guthrie. Dari abad ke-19, Thomas Guthrie pernah menuliskan bagian ini. The more the diamond is cut, the brighter it sparkles. And in what seems hard dealing, dear God has no end in view but to perfect His people's graces. Bapak Ibu Saudara, yang disampaikan oleh Thomas Guthrie ini saya kira begitu tepat. Bahwa semakin intan atau berlian itu dipotong, diasah, diproses sedemikian rupa, semakin cemerlang, semakin kemilau intan permata ini akan memancarkan keindahannya. Akan berkilauan ketika diberikan sinar cahaya. Memancarkan begitu indahnya, membiaskan cahaya sedemikian indah. Di dalam hal-hal yang dilalui yang kelihatan begitu sulit, susah, payah, jerih, lelah, Tuhan memiliki tujuan, tidak lain dan tidak bukan, untuk menyempurnakan gambaran umatnya, memperindah umatnya, menjadikan indah seperti apa? Seperti yang disampaikan di dalam Roma pasal 8 juga. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan dituliskan Rasul Paulus di bagian ini, kita melihat tujuan dari kesengsaraan, penderitaan, tekanan, kesulitan yang dihadapi orang percaya di muka bumi ini adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anak Allah, Yesus Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, to be Christ-like. That is the purpose of discipleship. Tujuan dari menjadi murid Kristus itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dan gambaran Sang Anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan juga di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Kalau kita lanjutkan, kita sudah melihat di pasal 5 ayat 1 sampai yang keempat. Dan kita tiba pada ayat yang kelima. Dan ayat kelima katakan demikian.
Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dikatakan pada ayat yang kelima, pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan, telah dikaruniakan kepada engkau dan saya. Apakah kesengsaraan dan penderitaan membuat kita menjadi jauh dari Tuhan? Tidak. Diingatkan oleh Rasul Paulus, pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Paulus mengingatkan kepada setiap orang percaya. Bukan penindasan, bukan kesesakan, bukan penganiayaan, bukan kelaparan, bukan ketelanjangan, bukan bahaya, bukan pedang yang sanggup memisahkan kita dari Allah. Tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah yang diungkapkan di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kita mendapati kebenaran firman Tuhan yang berbicara sedemikian kepada kita, ketika engkau dan saya sedang mengalami kesukaran, kesulitan, tekanan, tantangan atas iman, godaan pencobaan yang begitu rasanya begitu berat terhadap iman kita. Ingatlah kebenaran firman Tuhan ini. Kasih Allah telah terlebih dahulu dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih Yesus itu ditunjukkan dengan nyata di kayu salib Golgota. Itu adalah suatu fakta objektif keselamatan yang dikaryakan Allah di hadapan orang banyak. Allah mengampuni dosa kita. Allah menghapuskan segala celah pelanggaran noda dosa kita melalui darah anaknya yang dikorbankan di kayu salib. Tapi kasih Allah itu juga dicurahkan ke dalam hati kita oleh karya Roh Kudus. Sehingga engkau dan saya ketika menghadapi tantangan, kesulitan, kita diingatkan oleh firman-Nya. Kita ini dikasihi Allah. Roh Kudus bekerja tinggal di dalam diri kita. Mengingatkan kita akan karya kasih karunia Allah. Bahwa kita dimampukan untuk melewati proses penderitaan, tekanan, tantangan terhadap iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali di ayat yang kedua dikatakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Saya teringat dengan seorang pengkhotbah ya dari Inggris, Charles Spurgeon. Seorang pengkhotbah kenamaan dari Inggris abad ke-19, dia juga mengatakan seperti ini. The saints prove their conversion by their perseverance. Orang-orang kudus membuktikan pertobatan mereka dengan ketekunan mereka. And that perseverance comes from a continual supply of divine grace to their souls. Dan bahwa ketekunan itu datang dari supply yang terus-menerus, curahan yang terus-menerus, kasih karunia Allah ke dalam jiwa mereka. Engkau dan saya, orang percaya, dipanggil untuk bertekun. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bukan mengandalkan kehebatan dan kemampuan atau kesetiaan kita yang begitu mumpuni atau begitu luar biasa di hadapan Allah. Spurgeon mengingatkan kepada kita. Sebagaimana juga Paulus ingatkan di dalam ayat yang kedua. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Mungkin sebagian dari kita berpikir, kita tuh butuh kasih karunia Allah. Waktu kita mau percaya Tuhan saja. Oh dulu, sebelum percaya Tuhan Yesus, saya butuh kasih karunia Allah, supaya saya bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setelah peristiwa yang saya sudah lama itu bertobat, sudah lama jadi orang Kristen, kemudian melupakan kasih karunia Allah. Seolah-olah ketika kita menjalani kerohanian kita hari ini, kita lupa, kita masih butuh dengan kasih karunia Allah. Ketika Paulus katakan di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita diingatkan loh, bahkan setelah kita percaya, bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, perjalanan kerohanian kita, dari titik itu sampai kesudahannya,
sampai pada akhirnya kita tetap membutuhkan kasih karunia demi kasih karunia. Topangan anugerah Allah. Continual supply of divine grace, kata Spurgeon. Curahan supply kasih karunia Allah yang terus-menerus menopang kita. Ketika kita jatuh, Tuhan angkat. Ketika kita lemah, Tuhan kuatkan. Ketika kita lesu, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Bagaimana dengan kerohanian kita hari ini? Mungkin kita menjadi lesu, menjadi abai dengan yang namanya hal-hal yang rohani. Kita menjadi tidak lagi setia mengikut Tuhan. Ala kadarnya, biasa-biasa saja. Yang penting hari Minggu masih ikut ibadah di channel YouTube GKY Citra. Yang penting tiap minggu masih dengar khotbah. Ya kalau ingat saat teduh, kalau lupa ya sudah. Ya ingat, kalau ingat ya ikut doa Rabu. Kalau lupa ya sudah. Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya tidak bisa bertekun tanpa topangan kasih karunia Allah. Dan kita diingatkan, kita butuh anugerah Allah. Kita butuh suplai kasih karunia Allah. Untuk kita terus berjalan bertekun di dalam perjalanan iman kita sebagai murid Yesus. Seperti dikatakan juga Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Paulus menegaskan bahwa Allah yang sudah mengerjakan, Allah yang menginisiasi, Allah yang berinisiatif, Allah yang memulai karya anugerahnya di dalam diri engkau dan saya. Ia akan meneruskan pekerjaan pengudusan orang-orang percaya sampai pada hari kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Tuhan Allah memelihara, meneruskan pekerjaan pengudusan, pembentukan, proses pengudusan orang-orang percaya. Sampai pada hari akhir kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita recap, ya kita summarize, merangkum apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Berbicara tentang ketekunan murid-murid Kristus. Kita bukan dipanggil untuk bertekun supaya kita diselamatkan, Tuhan masuk surga Bapak Ibu. Bukan. Kita dipanggil untuk bertekun karena itu adalah hasil, effects, akibat, dampak dari pembenaran oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu adalah hasil dari setiap kita yang menerima Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita dibenarkan oleh Allah karena Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Dan oleh karena pembenaran ini, hasilnya adalah ketekunan. Kita bertekun, kita sabar menanggung segala sesuatu, kita terus bertahan mengupayakan untuk terus tidak berubah setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah beranugerah kepada kita. Tuhan sudah mencurahkan kasih karunia yang menyelamatkan kita. Dan hasilnya, dampaknya, akibatnya, kita mengucap syukur kepada Allah atas anugerah itu. Dan kita bertekun di dalam proses pengudusan kita sebagai orang-orang percaya. Dikatakan di dalam penghujung surat Roma, pasal yang ke-15. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati, satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang kita pelajari, kita diajarkan untuk berpegang teguh pada pengharapan keselamatan. Sekalipun di bawah berbagai tekanan, penderitaan, kesengsaraan yang mencobai, yang menerpa iman kita. Seperti rangkaian yang tadi sudah disampaikan Paulus. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan kemudian kita juga belajar bahwa
Kita perlu melatih diri dengan disiplin-disiplin rohani. Karena pertumbuhan rohani itu bukan hal yang otomatis. Bukan hal yang otomatis terjadi begitu saja. Bukan hal yang mudah dan nyaman. Kalau kita kembali merefleksikan, mengevaluasi bagaimana kerohanian kita hari-hari ini. Apakah kita menyaksikan ibadah semata-mata dengan begitu mudah dari rumah, membuka layar kaca televisi kita, membuka YouTube gereja. Dan kita berpikir, wah saya sudah bertumbuh dengan luar biasa secara rohani. Mungkin kita salah sangka. Karena pertumbuhan rohani itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, bukan hal yang otomatis. Kita perlu disiplin rohani. Kita perlu melawan kemalasan di dalam diri kita. Kita perlu melawan kemalasan kita ketika kita mestinya membaca Alkitab. Ketika kita seharusnya merenungkan firman Tuhan secara rutin. Ketika kita seharusnya berdoa bersaat teduh dengan teratur. Kita harus melawan kemalasan kita, keengganan kita. Supaya kita dapat terus memiliki pertumbuhan rohani yang sehat. Kita perlu melawan kemalasan kita. Kita perlu mendisiplinkan diri kita. Kita perlu belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar banyak hal. Kita diingatkan bahwa ketekunan bukan supaya kita diselamatkan masuk surga, tetapi kita bertekun karena itu adalah hasil dari pembenaran oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita diingatkan untuk berpegang teguh pada pengharapan keselamatan, sekalipun di bawah berbagai tekanan dan penderitaan. Dan kita diingatkan melatih diri dengan disiplin-disiplin rohani, baik itu saat teduh, doa syafaat, perenungan firman Tuhan, pendalaman Alkitab, supaya kerohanian kita terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Dan terakhir, bertekun di dalam proses pengudusan orang percaya. Dengan tujuan, kita punya tujuan dari semua ketekunan ini. Tujuannya adalah semakin hari kita semakin serupa dengan gambaran anak Allah, serupa dengan Kristus. Dan semuanya ini bagi kemuliaan Allah Bapa. Bukan tentang kemuliaan diri kita. Bukan karena kita mau seberapa baik atau seberapa perfect atau seberapa sempurna dan memukaunya kita. Tidak. Tetapi untuk kemuliaan Allah Bapa dinyatakan di dalam kehidupan kita, murid-murid Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami diingatkan bahwa kami seharusnya menyadari bahwa pertumbuhan rohani bukan hal yang otomatis. Mungkin kami terlena dengan berbagai kemudahan atau kenyamanan yang hari-hari ini kami alami. Dan mungkin juga sebagian dari kami juga merasa kesulitan dengan iman kami yang dicobai, ditantang, diuji dengan berbagai kesulitan permasalahan kehidupan. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh terus diingatkan dan dikuatkan oleh topangan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Kami berjalan sebagai murid Yesus, mengandalkan kasih karunia-Mu Tuhan. Terus bertekun, terus berjuang melawan berbagai kemalasan, keengganan diri kami. Supaya kami hari makin hari semakin nyata karya Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi semakin serupa dengan Yesus. Semakin menjadi persembahan yang mempermuliakan nama Allah Bapa. Tuhan, di masa-masa prapaskah ini Tuhan, tilik hati kami. Tolong kami Tuhan. Ingatkan kami lagi Tuhan. Supaya kami mendisiplinkan diri kami. Kembali kepada Injil-Mu Tuhan. Kembali bertekun sebagai murid-murid Tuhan. Kembali menjalani proses pengudusan kami dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan dan terus mendisiplinkan diri kami, tekun, sabar, menanggung segala sesuatu, terus mengikut Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan kami, kuatkan kami lagi Tuhan, oleh karya Roh Kudus-Mu yang bekerja
di dalam diri setiap kami. Terima kasih Bapa yang setia. Kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.